Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arvin Nur Hakim Mansur dengan NIM 2100018161. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam sertifikasi dalam negeri maupun internasional. Pertama itu sertifikasi nasional. Di sini saya sudah merangkum beberapa sertifikasinya serta referensinya. Pertama, sertifikasi kompetensi junior network administrator. Skema sertifikasi network administrator junior ini merupakan skema sertifikasi okupasi yang disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemkominfo bersama BNSP. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2016 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori informasi dan komunikasi golongan pokok telekomunikasi bidang jaringan komputer dan peta. Kedua, sertifikasi kompetensi junior web developer. Junior web developer adalah salah satu skema pelatihan berbasis standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau KKNI yang dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan dasar dalam membangun dan mengelola aplikasi web. Yang ketiga, sertifikasi kompetensi junior mobile application developer. Sertifikasi kompetensi BNSP Junior Mobile Programmer adalah salah satu sertifikasi resmi yang sangat penting dalam dunia kerja Indonesia. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP dan dirancang untuk membuktikan bahwa seseorang memiliki kemampuan yang dibutuhkan di bidang tertentu. Selanjutnya, sertifikasi kompetensi keamanan cyber atau cyber security. Sertifikasi cyber security adalah tanda pengakuan resmi atas pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang dalam melindungi sistem dan data dari serangan cyber. Dalam lingkup yang semakin kompleks dan beragam dari keamanan cyber, sertifikasi menjadi kunci untuk membuka kredibilitas dan kompetensi seseorang di bidang cyber ini. Terus, sertifikasi kompetensi database administrator. Program sertifikasi administrator dirancang untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan bagi para profesional dalam mengelola, mengoptimalkan, dan mengamankan basis data. Kemudian, sertifikasi kompetensi multimedia designer. Sertifikasi kompetensi BNSP Desainer Multimedia Utama adalah salah satu pengakuan resmi yang sangat penting dalam dunia kerja Indonesia. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP dan dirancang untuk membuktikan bahwa seseorang memiliki keahlian yang dibutuhkan di dalam bidang tertentu. Kemudian, sertifikasi kompetensi digital marketing. Sertifikasi BNSP Digital Marketing merupakan program sertifikasi profesi yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP melalui Lembaga Sertifikasi Profesional atau LSP yang terakreditasi. Program ini dirancang untuk membekali individu dengan kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi profesional digital marketing yang handal dan siap bersaing di pasar kerja modern. Kemudian, sertifikasi kompetensi data analis. Sertifikasi data analis merupakan program pelatihan dan pengujian yang dirancang untuk menilai dan memvalidasi pengetahuan dan keterampilan Anda dalam bidang analisis data. Program ini mencakup berbagai topik seperti pengumpulan dan pembersihan data, pemrosesan dan analisis data, visualisasi data, pemodelan data, komunikasi, hasil analisis data. Kemudian, sertifikasi kompetensi programmer merupakan upaya untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dikuasai seseorang sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI, standar nasional internasional atau standar khusus.
Yang terakhir, sertifikasi kompetensi junior software engineer. Itu salah satu akreditasi resmi yang sangat penting dalam dunia kerja Indonesia. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh BNSP dan dirancang untuk membuktikan bahwa seseorang memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam bidang tertentu. Terus yang kedua, sertifikasi internasional. Yang pertama dari sertifikasi internasional ini yaitu AWS Certification Cloud Practitioner atau CCP. Diperkenalkan pada tahun 2017, merupakan sertifikasi tingkat dasar yang membangun fondasi kuat dalam penggunaan layanan AWS Cloud. Dengan biaya sekitar $100, sertifikasi ini dirancang untuk pemula, profesional bisnis, dan siapa saja yang ingin memulai perjalanan di dunia komputasi awan. Menjadikan langkah awal yang tepat untuk mengembangkan karir di bidang cloud computing. Selanjutnya, Certified Ethical Hacker atau CEH merupakan salah satu cara terbaik untuk menjadi seorang ethical hacker dengan pengakuan internasional. Program ini menawarkan pembelajaran yang menyeluruh, mencakup berbagai keterampilan dan pemahaman mendalam tentang praktik ethical hacking dengan perpaduan antara teori dan latihan langsung. Kemudian GIAC Information Security Fundamentals atau GISF membuktikan sertifikasi GIAC Information Security Fundamental membuktikan kemampuan praktisi dalam memahami dasar-dasar keamanan, cara kerja komputer dan jaringan, pengenalan kriptografi, serta teknologi terkait keamanan cyber. Kemudian CompTIA Security Certification dikenal sebagai salah satu pilihan terbaik untuk memulai karir di bidang keamanan cyber. Sertifikasi ini mengakui kemampuan pemegangnya dalam berbagai aspek keamanan, termasuk pengelolaan ancaman, kriptografi, manajemen identitas, sistem keamanan, mitigasi risiko, kontrol akses jaringan, hingga infrastruktur keamanan. Selanjutnya, Microsoft Technology Associate atau MTA. Sertifikasi MTA disesuaikan dengan area teknologi informasi yang berbeda dan mencakup topik seperti server, jaringan, keamanan, basis data, dan pengembangan perangkat lunak. MTA memberikan dasar yang kuat bagi mereka yang ingin melanjutkan ke sertifikasi yang lebih teknis. Ini adalah cara yang sangat baik untuk mempelajari banyak pengetahuan dasar yang diperlukan. Kemudian Oracle Certified Associate atau OCA. Sertifikasi ini menunjukkan keahlian dalam penggunaan SQL bersama Oracle database server. Anda akan mempelajari cara melakukan query serta menjalankan perintah insert, update, dan delete, sekaligus memahami konsep seperti Data Definition Language, DDL, Data Control Language, TCL, Optimizer, tabel, indeks, pemodelan data, dan normalisasi. Selanjutnya PMI Certified Associate in Project Management atau CAPM. Bertujuan membuktikan kemampuan dasar dalam manajemen proyek bagi pemula, dikelola oleh Project Management Institute, organisasi global yang berfokus pada manajemen proyek. Sertifikasi ini juga dapat menjadi pijakan awal untuk melanjutkan ke sertifikasi Project Management profesional. Kemudian Linux Essential Certification. Sertifikasi Linux Essential dapat membantu membuktikan kepada pemberi kerja bahwa Anda memiliki keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk meraih pekerjaan baru atau mendapatkan promosi. Selain itu, sertifikat ini juga menjadi pijakan awal yang tepat untuk melanjutkan ke jalur sertifikasi LPIC profesional yang lebih mendalam bagi administrator sistem Linux.
Kemudian Certified Scrum Master, termasuk yang paling dicari oleh perusahaan dan perekrut. Pelatihan ini dipandu oleh Certified Scrum Trainers, para pelatih agile yang telah lolos seleksi ketat dan evaluasi mendalam di tingkat internasional. Kemudian ISACA, Information Technology Certificate Association atau ITCA. Sertifikat ITCA mencakup 5 sertifikat di 5 bidang yang berbeda. Masing-masing sertifikat punya nilai tersendiri, tapi ketika digabungkan, sertifikat ini menunjukkan seberapa luas dan mendalam pengetahuan, keterampilan, serta dedikasi profesional Anda. Sertifikat tersebut yaitu Computing Fundamentals, Network and Infrastructure Fundamental, Cyber Security Fundamentals, Software Development Fundamentals, dan Data Science Fundamentals. Sekian beberapa sertifikasi nasional dan internasional dalam bidang IT yang telah saya bacakan. Lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan saya dalam presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.